Bule ketipu pikiran sendiri, dikira mirip India, transportasi Indonesia malah bikin mereka malu dan takjub. Dari ujung ke ujung. Hari ini aku mau naik MRT dari stasiun Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Aku udah 3 tahun tinggal di Jakarta, tapi nggak pernah main ke situ. MRT Jakarta merupakan hasil kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang melalui JICA. Banyak teknologi Jepang digunakan di sini. Bahkan budaya naik kereta ala Jepang juga bisa ditemukan di berbagai tempat, seperti nama pabrik pembuat kereta, garis antre penumpang, sampai petunjuk di eskalator. Ada juga monumen persahabatan Indonesia-Jepang sebelum masuk ke stasiun Bundaran HI. Temanku orang Jepang ngantor naik MRT Jakarta tiap hari karena sangat tepat waktu. Dalamnya bersih dan modern. Sampai di Lebak Bulus, cuma 28 menit doang. Salah satu keunikan MRT adalah responsnya yang sangat cepat terhadap masukan dan feedback dari para penumpang. Permisi kak, boleh tanya, hari bisa dapat berapa banyak interaksi? Sekitar 108 interaksi per hari. Misalnya dalam waktu berapa lama interaksi itu dijawab? Interaksi pelanggan ditargetkan memperoleh respon maksimal 5 menit sejak diterima. Keren banget, cepat. Abis ini aku harus main kemana ya? Banyak turis asing datang ke Indonesia dengan ekspektasi yang sudah terbentuk oleh tayangan media luar negeri. Mereka berpikir Indonesia masih identik dengan keramaian tak teratur, fasilitas seadanya dan transportasi umum yang dianggap tidak jauh berbeda dengan negara-negara berkembang lain, seperti halnya India. Namun semua pikiran itu buyar seketika begitu mereka mencoba sendiri transportasi di Jakarta. Mulai dari kereta cepat, kereta reguler, bandara hingga sistem angkutan kota yang kini berubah sangat jauh dari bayangan lama. Beberapa bule yang sempat viral di media sosial datang dengan pikiran bahwa Indonesia masih tertinggal jauh, terutama setelah mereka terbiasa melihat berita tentang kemacetan Jakarta atau stasiun-stasiun yang padat. Tetapi justru saat mereka masuk ke fasilitas umum, reaksi mereka berubah drastis. Bukan hanya kaget, beberapa sampai tersipu malu karena merasa telah meremehkan. Bahkan ada yang mengaku cemburu karena fasilitas transportasi di Indonesia justru lebih modern dari negara mereka. Pengalaman ini muncul terlihat ketika mereka mencoba kereta cepat di Jakarta. Mereka tak menyangka stasiun-stasiunnya bersih, wangi dan tertata rapi. Banyak dari mereka membandingkannya dengan pengalaman di negara lain, terutama India, yang memang sering menjadi gambaran awal transportasi Asia di mata orang luar. Namun begitu mereka melihat interior stasiun, petugas yang sigap dan alur penumpang yang tertata, kesan awal itu langsung berubah. Mereka heran karena segalanya terasa begitu modern. Layar informasi digital di mana-mana, sistem tiket otomatis, ruangan tunggu yang nyaman, AC yang dingin hingga layanan pelanggan yang dianggap lebih ramah dari Eropa. Tidak hanya kereta cepat, mereka juga mencoba kereta reguler yang sehari-hari digunakan warga Jakarta. Banyak bule mengira kereta komuter Indonesia padat dan kusut, seperti yang sering mereka lihat di film-film tentang Asia Selatan. Tetapi ternyata mereka justru menemukan kereta yang bersih, terawat dan nyaman. Bahkan ketika melihat petugas yang rutin membersihkan gerbong, beberapa langsung mengaku malu karena sebelumnya mengira kondisi kereta pasti berantakan dan tidak manusiawi. Mereka juga dibuat kagum dengan peningkatan besar-besaran dalam tata kelola ruang publik. Trotoar Jakarta yang kini lebih lebar dan ramah pejalan kaki membuat mereka tak percaya bahwa ini adalah kota yang dulu dikenal semrawut. Jalur sepeda, halte yang rapi sampai area pedestrian yang terhubung langsung ke pusat pembelanjaan menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar bergerak maju. Ada bule yang bahkan mengatakan bahwa beberapa fasilitas terasa lebih modern daripada kota tempat tinggalnya sendiri. Keteraturan lalu lintas di beberapa kawasan juga menjadi sorotan. Mereka mengira semua jalan di Indonesia akan semrawut. Namun kenyataannya banyak area kini tertata dengan baik dengan sistem manajemen lalu lintas digital. CCTV di berbagai titik, marka jalan yang jelas, dan petugas yang aktif mengatur jalur membuat banyak turis asing mengatakan bahwa mereka
tidak menyangka Indonesia sudah sejauh ini. Ça y est, je viens de sortir du train après 6 heures. Je suis choqué de l'état du train en Indonésie. Je me pose et je te raconte. Alors déjà quand tu arrives, tu peux voir que la gare elle est tout à fait normale d'un point de vue extérieur, il n'y a rien de choquant, mais moi j'avais surtout peur de l'intérieur, avec ce qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, avec des trains qui sont blindés de monde et qui sont pas du tout propres. Mais pour le coup, j'ai eu une bonne surprise parce qu'en Indonésie, la réalité c'est que les trains sont super propres. Tu as des fauteuils qui sont nickel, aucune tâche. Et là j'ai pris un deuxième train, il y avait même des écrans, tout était moderne, franchement il y avait rien à dire. Du coup quand j'ai vu ça, j'ai pu vraiment me détendre, profiter et me dire que les 6 heures allaient passer dans les meilleures conditions. Du coup, j'avais plus qu'à baisser mon siège et me relaxer pour... We just came from Grand Indonesia and this is the Plaza Indonesia. So we found it. It's there. So we went there and it's for the bus. And they told us to go here. Go downstairs. For the MRT. For the MRT. So girl, we're here and it's just the hallway and it's already air conditioned. Oh my gosh, is this for real? Do you have a cheap electricity? There you go. Wow, this is amazing. Oh my gosh, I'm already jealous again. With your subway, with your MRT, LRT. Oh my gosh. Passageway is air conditioned. Your passageway is air conditioned? Is this for real? Oh my gosh. We don't have this in the Philippines. You know why we don't have it? Because our electricity is so expensive. They charge us with everything. Musala, what does musala mean? Musala is a chapel. Prayer room? Yeah. MRT is that way. Okay, oh yeah. This will be the ticket in and this will be the ticket out. Let's go, let's try. There you go. That's where they are. Yeah, thank you. Yay! We just tried your MRT. Taas. Di dalam transportasi, hal yang paling sering membuat bule terkejut adalah keramaan pelayanan. Mulai dari petugas railways yang selalu senyum, kru kereta yang membantu tanpa diminta, hingga sistem keamanan yang ketat tetapi tetap sopan. Mereka membandingkannya dengan negara mereka yang kadang terlalu kaku atau kurang ramah. Service at the train. If someone is welcoming me. Hi! Look how futuristic and cool this train looks. Oh my god, I've never had this before. Oh, look, we're going 232. Whoa! Whoa, we're going 315. Oh my god! Okay, it's happening! Thanks for saying it. Wow! Wow, okay, I will never complain. Oh, the mountains, the views are actually so beautiful. Tidak sedikit yang mengaku iri melihat pendekatan pelayanan publik di Indonesia yang dinilai lebih hangat dan manusiawi. Para turis asing itu kemudian merekam pengalaman mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Konten-konten ini cepat viral karena memperlihatkan ekspresi jujur dari orang asing yang terkejut, malu, bahkan sampai geleng-geleng kepala. Ada yang berkata bahwa mereka datang dengan ekspektasi rendah, namun pulang dengan rasa hormat tinggi terhadap Indonesia. Banyak juga yang mengatakan bahwa negara ini sebenarnya jauh lebih maju dan layak masuk daftar destinasi modern Asia yang sering dipromosikan. Perubahan infrastruktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang berjalan sangat cepat. Pada akhirnya apa yang dialami para bule ini menjadi semacam pembuktian bahwa Indonesia bukan hanya negara yang budaya dan alam yang indah, tetapi juga negara yang berkembang cepat dengan tata kelola modern. Banyak dari mereka pulang membawa cerita bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, apalagi Hindia yang sering jadi stereotip pertama ketika orang luar membayangkan Asia, terkhusus Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa Indonesia kini berada pada level yang berbeda, jauh lebih rapi,
jauh lebih bersih dan jauh lebih maju daripada yang mereka bayangkan. Dan momen ketika mereka menyadari hal itu, ketika mereka tersibuk malu karena salah menilai, menjadi bukti bahwa Indonesia sudah melampaui citra lamanya. 7대 비싼 기차를 타고 돌아가는데 이 1등석 기차 문화를 한번 좀 잘 알아보겠습니다. 참 좋은 기회가 될 것 같습니다. Buat minuman, tersedia dari kopi, jus sampai air. Buat makanan, tersedia roti, buah hingga snack. Missy, boleh panasin dengan piring ini ya? Ah gitu. Oke. Oke. Ya. Satu lagi. Makasih. Really good, yeah? Right, let's go. Wow! Carriage 8 to our cell. Bisa keluar naik MRT, seru banget.